Sahabat sekalian, hidup ini bukan hanya tentang apa yang kita lihat dan rasakan sekarang. Setiap manusia pasti diuji, bukan hanya dengan harta, sakit, atau kehilangan. Sesungguhnya, ujian yang paling berat akan kita hadapi setelah kematian. Di sanalah alam kubur menanti, hari kiamat yang pasti tiba, hisab yang tak terhindarkan, hingga perjalanan melewati syirat menuju penentuan akhir, surga atau neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita bertanya pada diri sendiri, untuk apa sebenarnya kita hidup di dunia ini? Apakah sekadar mengejar harta, jabatan, atau sekadar memenuhi dahaga keinginan yang tak pernah puas? Tidakkah kita merenung bahwa setiap tarikan napas adalah sebuah pinjaman, dan setiap detik yang berlalu adalah langkah menuju akhir yang pasti, kematian? Bukankah kita sering sibuk memikirkan dunia hingga lupa bahwa di balik kehidupan ini ada alam yang jauh lebih panjang, lebih nyata, dan lebih menentukan? Kita berlari mengejar dunia seolah ia akan abadi, padahal dunia hanyalah persinggahan sementara, sebuah halte menuju perjalanan akhirat yang tak berujung. Pernahkah kita merasa bahwa semua ujian di dunia hanyalah bayangan kecil dibanding ujian sesungguhnya yang menanti setelah kematian? Di alam kubur, di hari hisab, di atas syirat, kita menangisi kehilangan dunia, namun jarang menangisi betapa sedikitnya bekal untuk akhirat. Kita takut miskin di dunia, tapi jarang takut miskin amal di hadapan Allah. Tidakkah hati ini sering tertipu oleh gemerlap fana, hingga kita lupa bahwa setiap langkah akan dipertanggungjawabkan, setiap kata akan dicatat, dan setiap niat akan diungkap di hadapan Sang Pencipta? Hidup ini adalah ujian. Kadang kita diuji dengan harta, kadang dengan sakit, kadang dengan kehilangan. Namun ujian terbesar bukanlah itu, melainkan bagaimana kita tetap sabar, tetap taat, dan tetap berpegang pada Allah hingga ajal menjemput. Dunia memang indah, tapi akhiratlah yang kekal. Dunia bisa melalaikan, tapi akhirat pasti menyadarkan. Maka, untuk apa kita berlama-lama tertidur dalam kelalaian? Sahabatku, mari kita bangun hati yang sering lalai. Mari kita siapkan bekal, mari kita jadikan hidup ini ladang amal. Karena pada akhirnya hanya dua pintu yang terbuka, surga atau neraka. Dan pilihan itu sedang kita tentukan melalui setiap langkah hari ini. Sahabatku, sebelum kita melangkah lebih jauh dalam renungan ini, mari sejenak berhenti. Tarik napas dalam-dalam, lalu tanyakan pada hati, sudahkah kita benar-benar menyiapkan bekal untuk perjalanan panjang menuju akhirat? Jika hati ini bergetar mendengar pertanyaan itu, berarti Allah masih memberi kita kesempatan untuk memperbaiki diri. Jangan sia-siakan detik yang terus berjalan. Karena itu, mari kita renungkan bersama dalam video ini tentang hakikat hidup menurut Islam, agar hati kita tetap terjaga dari kelalaian. Dan jangan lupa, tekan tombol like bila video ini menyentuh hatimu, serta subscribe agar kita bisa terus belajar, saling mengingatkan, dan berjalan bersama di jalan menuju ridha Allah. Hidup adalah perjalanan yang singkat, namun seringkali kita terjebak seolah ia tak berujung. Kita berlari mengejar harta, padahal tanah yang sama kelak akan menelan tubuh kita tanpa membedakan kaya atau miskin. Kita berebut jabatan, padahal kelak semua gelar akan luruh bersama nisan yang membisu. Pernahkah kita merenung bahwa setiap detik yang kita habiskan adalah undangan menuju pertemuan dengan Allah? Bukankah dunia hanyalah persinggahan, tempat singkat yang penuh dengan ujian, bukan rumah abadi? Kita takut miskin, padahal miskin amal jauh lebih mengerikan. Kita takut kehilangan dunia, padahal kehilangan iman adalah kehancuran sesungguhnya. Tidakkah kita sadar bahwa dunia sering menipu dengan gemerlapnya, sementara akhirat menunggu dalam keheningan? Betapa sering kita tertawa, padahal kubur menanti dalam kesunyian. Betapa sering kita lalai, padahal malaikat mencatat tanpa henti. Seperti debu yang terbawa angin, begitulah hidup ini akan sirna, jika tidak kita isi dengan amal yang bernilai di sisi Allah. Sakit, kehilangan, dan duka sering kita keluhkan. Namun, bukankah semua itu adalah cara Allah mendidik jiwa agar kembali kepadanya?
Kita sering bertanya, mengapa hidup begitu berat? Padahal setiap ujian adalah pintu yang mengetuk hati agar kita semakin dekat dengan Sang Pencipta. Dunia ini fana, tidak ada yang kekal selain wajah Allah. Lalu mengapa kita terlalu melekat pada sesuatu yang pasti ditinggalkan? Bukankah Allah sudah mengingatkan bahwa kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau belaka, sementara akhiratlah kehidupan yang sebenarnya? Kita takut menghadapi kematian, padahal kematian hanyalah pintu, bukan akhir. Ia adalah awal dari perjalanan panjang menuju tempat tinggal yang abadi. Alam kubur, hari kiamat, hisab, hingga syirat bukanlah cerita fiksi. Semua itu adalah kepastian yang sedang menunggu kita di depan. Maka, apa bekal kita saat melangkah ke sana? Apakah hanya harta yang ditinggalkan, atau doa anak saleh dan amal jariah yang akan terus menerangi kita? Betapa indah bila kita menyadari bahwa dunia ini hanya ladang. Setiap kebaikan yang kita tabur akan tumbuh menjadi cahaya, dan setiap dosa yang kita tanam akan menjadi duri. Hidup ini bukan tentang seberapa lama kita bertahan, tapi seberapa dalam kita menanam amal saleh untuk dipetik di akhirat. Maka, jangan biarkan dunia melalaikan kita. Jangan biarkan kesenangan sesaat membuat kita lupa akan perjalanan yang pasti. Mari kita siapkan hati, mari kita perbaiki diri, mari kita jadikan setiap napas sebagai bekal menuju Allah, karena pada akhirnya hanya surga atau neraka yang menanti. Hidup ini ibarat sebuah perjalanan yang singkat, tapi sering kita merasa seolah-olah kita akan tinggal di dunia selamanya. Padahal, setiap hari adalah langkah menuju akhir, menuju pintu yang pasti akan kita masuki, kematian. Kita sibuk menata rumah, padahal rumah sejati kita adalah liang kubur yang menanti. Kita menumpuk harta, padahal yang akan kita bawa hanyalah amal. Dunia hanyalah persinggahan, tempat singkat yang penuh ujian. Kita singgah sebentar untuk menanam, lalu pergi, meninggalkan semua yang pernah kita genggam erat. Seringkali manusia merasa dunia ini adalah miliknya, padahal ia hanyalah tamu yang sedang menunggu panggilan pulang. Tak ada yang kekal di dunia ini, bahkan cinta yang kita perjuangkan, persahabatan yang kita genggam, semuanya akan berakhir, kecuali jika kita bawa sebagai amal di jalan Allah. Dunia bukanlah rumah, dunia hanyalah sebuah lorong panjang yang harus kita lalui sebelum sampai pada tempat tinggal abadi. Bukankah setiap hari kita melihat berita kematian? Bukankah itu adalah isyarat bahwa perjalanan ini akan segera berakhir bagi kita juga? Sayangnya, kita sering lalai. Kita lupa bahwa detik-detik yang kita buang untuk kelalaian adalah detik-detik yang tak akan kembali. Hidup adalah kesempatan, dan kesempatan itu sangat singkat. Siapa yang tidak memanfaatkannya dengan amal akan menyesal saat pintu kematian tiba. Kita tidak bisa menukar waktu, tidak bisa membeli tambahan usia. Semua sudah ditentukan. Yang bisa kita lakukan hanyalah menjadikan sisa umur ini sebagai ladang amal, sisa napas ini sebagai pengingat, sisa langkah ini sebagai bekal. Kita berjalan menuju Allah, dan setiap langkah akan ditanya, kemana kaki itu melangkah? Untuk apa waktu itu dihabiskan? Dalam hal apa hidup itu dipertaruhkan? Maka, janganlah kita tertipu dengan dunia. Ia indah, iya, tapi ia hanya sebentar. Ia manis, iya, tapi ia akan layu. Imam Al-Ghazali pernah berkata, dunia ini laksana bayangan. Jika engkau mengejarnya, ia akan lari darimu. Tapi jika engkau membelakanginya, ia akan mengikutimu. Sebuah peringatan bahwa dunia tak layak menjadi tujuan, melainkan sarana menuju Allah. Mari kita sadari sejak sekarang, hidup ini hanyalah perjalanan singkat. Jangan berhenti di jalan. Teruslah melangkah, karena rumah sejati kita bukan di sini, melainkan di akhirat. Dunia yang menipu dengan harta, jabatan, dan kesenangan fana. Dunia adalah panggung yang mempesona. Ia tampil dengan gemerlap, menawarkan harta yang berkilau, jabatan yang menjulang, dan kesenangan yang tampak tak berujung. Namun, semua itu hanyalah ilusi. Kita sering terkecoh. Kita merasa dunia ini adalah segalanya. Kita menumpuk harta, seolah harta itu akan menyelamatkan kita dari sekarat. Kita mengejar jabatan,
seolah kedudukan akan membela kita di hadapan Allah. Padahal, ketika kematian tiba, semua harta akan menjadi milik orang lain, jabatan akan hilang begitu tubuh dimandikan dan dikafani, yang tersisa hanyalah catatan amal di sisi Allah. Banyak manusia tertipu, mereka mengorbankan ibadah demi harta, mereka melupakan Allah demi jabatan. Mereka menukar akhirat dengan kesenangan yang fana. Bukankah dunia hanyalah permainan? Ia seperti air laut, semakin kita minum, semakin kita haus. Semakin kita kejar, semakin ia menjauh. Betapa banyak orang yang tertipu oleh kilau emas, padahal emas itu tak mampu menebus satu dosa di akhirat. Betapa banyak orang yang terpedaya oleh singgasana, padahal singgasana itu hanya kayu yang akan rapuh. Sungguh, dunia ini menipu dengan kelembutan dan kenikmatan semu. Ia seperti bunga, indah dipandang, harum tercium, namun layu dalam sekejap. Rabi'ah al-Adawiyah, seorang sufi perempuan yang terkenal dengan cintanya kepada Allah, pernah berdoa, "Ya Allah, jika aku beribadah kepadamu karena takut neraka, maka bakarlah aku di neraka. Jika aku beribadah karena mengharap surga, maka haramkanlah surga bagiku. Tapi jika aku beribadah kepadamu hanya karena cinta kepadamu, maka jangan jauhkan aku dari keindahanmu." Doa ini menjadi tamparan keras bagi hati yang lalai. Ia mengajarkan bahwa dunia dan bahkan surga bukanlah tujuan sejati. Tujuan sejati adalah Allah itu sendiri. Harta bisa membuat kita lupa, jabatan bisa membuat kita sombong, dan kesenangan bisa membuat kita lalai. Tapi cinta kepada Allah akan membuat kita merdeka dari semua tipu daya dunia. Rabi'ah al-Adawiyah menolak dicintai karena dunia. Ia hanya ingin hatinya penuh dengan Allah. Inilah kemurnian yang membuatnya dikenang sepanjang zaman. Dunia boleh ada di genggaman, tapi jangan biarkan ia menempel di hati. Karena hati yang sudah ditempeli dunia, sulit untuk merasakan manisnya iman. Maka tanyakanlah pada diri, apakah harta membuat kita lebih dekat pada Allah, atau justru menjauhkan kita? Apakah jabatan membawa kita pada ketakwaan, atau menjerumuskan kita pada kesombongan? Jika dunia menjadi alat, maka ia akan bermanfaat. Tapi jika dunia menjadi tujuan, ia akan menjerat. Mari belajar dari Rabi'ah, mencintai Allah tanpa syarat, menjalani dunia dengan ringan, dan menjadikan akhirat sebagai satu-satunya tujuan. Karena hanya itu yang akan menyelamatkan kita dari tipu daya dunia yang fana. Kematian pintu perjalanan panjang. Kematian adalah kepastian yang tak bisa ditunda, tak bisa dihindari, dan tak bisa ditawar. Ia datang tanpa permisi, tanpa jadwal yang bisa kita baca. Setiap tarikan napas sebenarnya adalah langkah mendekat ke arah pintu kematian. Kita berjalan menuju kepastian itu dengan pasti, meski sering kita lupakan. Banyak yang takut pada kematian, seolah ia adalah akhir dari segalanya. Padahal, kematian bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan yang lebih panjang dan lebih menentukan. Dunia adalah ladang, kematian adalah panen, dan akhirat adalah tempat perhitungan. Apa yang kita tabur di dunia, itulah yang akan kita tuai di akhirat. Betapa banyak orang yang tertawa di dunia namun menangis di akhirat. Dan betapa banyak orang yang bersabar di dunia namun tertawa penuh bahagia di surga. Kematian adalah pintu. Ia akan membuka jalan menuju alam kubur, tempat pertama yang akan kita tempati setelah ruh dipisahkan dari jasad. Di sanalah amal kita diuji. Cahaya amal syalih akan menerangi, sementara dosa akan menekan dan menghimpit. Hasan al-Bashri pernah berkata, "Wahai anak Adam, sesungguhnya engkau hanyalah kumpulan hari-hari. Setiap kali satu hari berlalu, maka berkuranglah bagian dari dirimu." Nasihat itu mengajarkan bahwa hidup adalah waktu, dan waktu adalah modal. Ketika modal itu habis, berakhirlah perdagangan kita di dunia dan dimulailah hisab di akhirat. Hasan al-Bashri juga pernah menangis ketika mengiringi jenazah. Lalu beliau berkata, "Jika engkau selamat dari sakaratul maut, maka engkau tidak akan selamat dari pertanyaan malaikat. Jika engkau selamat dari pertanyaan malaikat, engkau tidak akan selamat dari hari kiamat. Dan jika engkau selamat dari hari kiamat, engkau tidak akan selamat dari syirath." Perkataan ini membuat hati gemetar. Betapa perjalanan setelah kematian begitu panjang,
dan setiap tahapannya penuh ujian yang tak bisa dihindari. Kematian bukan musuh. Ia hanyalah pengingat, sekaligus pintu yang mengantar manusia kepada hakikat sejati kehidupannya. Yang menakutkan bukan kematian itu sendiri, tetapi keadaan kita ketika menghadapinya, berbekal amal syalih atau kosong tanpa persiapan. Maka siapa yang hidupnya penuh taubat, penuh kesabaran, penuh amal, akan memandang kematian dengan senyum, karena ia tahu bahwa ia akan segera bertemu dengan Tuhannya. Namun siapa yang hidupnya penuh kelalaian, penuh kesombongan, dan penuh dosa, maka kematian akan menjadi pintu gelap yang menakutkan. Mari kita pilih jalan kita sejak sekarang, sebelum pintu itu terbuka tiba-tiba. Alam kubur, awal ujian besar setelah kematian. Alam kubur adalah rumah pertama setelah dunia. Ia bukan sekadar liang tanah, tetapi gerbang menuju kehidupan baru yang penuh misteri. Kubur bisa menjadi taman dari taman-taman surga, atau bisa menjadi lubang dari lubang-lubang neraka. Tidak ada yang bisa menemani kita di sana selain amal. Harta, keluarga, bahkan sahabat yang paling setia sekalipun hanya mampu mengantar sampai di tepi liang. Rasulullah bersabda, kubur itu adalah tempat pertama dari akhirat. Jika seseorang selamat darinya, maka setelahnya akan lebih mudah. Jika tidak selamat darinya, maka setelahnya akan lebih sulit. Hadis riwayat Tirmidzi. Betapa menggetarkan hadis ini. Kubur bukan sekadar perhentian, melainkan penentu jalan panjang berikutnya. Di sana manusia akan ditanya 3 hal: siapa Tuhannya, siapa nabinya, dan apa agamanya. Pertanyaan sederhana, tapi hanya mereka yang benar-benar hidup dalam iman yang mampu menjawabnya. Banyak orang hafal jawabannya di dunia, tapi lidah bisa terkunci di kubur jika hati tak pernah benar-benar hidup bersama Allah dan Rasul-Nya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Ar-Ruh menjelaskan bahwa ruh orang beriman akan mendapat ketenangan, kuburnya dilapangkan, dan cahaya amalnya menyinarinya. Sedangkan ruh orang kafir atau munafik akan dihimpit kuburnya hingga tulang rusuknya bertaut dan kegelapan menyelimuti tanpa cahaya. Ibnu Qayyim juga mengingatkan, hati yang lalai di dunia tidak akan menemukan ketenangan di alam kubur, sebab kubur adalah cermin dari hati di dunia. Betapa dalam nasihat itu, hati yang sibuk dengan zikir akan menemukan kubur sebagai tempat rehat. Hati yang sibuk dengan dunia akan menemukan kubur sebagai penjara. Alam kubur adalah awal ujian besar, karena disitulah ruh kita mulai merasakan balasan dari apa yang ditanam di dunia. Siapa yang beriman dengan benar akan merasakan angin surga sejak di liang. Siapa yang berpaling akan mencicipi azab bahkan sebelum hari kiamat tiba. Maka, jangan menunggu tua untuk menyiapkan bekal. Jangan menunda taubat, sebab kubur tidak pernah menunggu kesiapan kita. Ia datang sesuai ketetapan Allah. Mari isi hati dengan iman, lisan dengan zikir, langkah dengan amal syalih. Karena kubur akan menjadi cermin dari semua itu. Apakah ia taman surga atau lubang neraka? Hari kiamat, hari penentuan dan pengadilan agung. Hari kiamat adalah janji Allah yang pasti terjadi. Tak ada satupun makhluk yang bisa mengelak darinya, meski manusia sering hidup seolah ia tak akan pernah datang. Pada hari itu, gunung-gunung akan hancur menjadi debu, lautan akan meluap, langit akan terbelah, dan manusia akan bangkit dari kuburnya tanpa sehelai pakaian pun. Hari itu disebut Yaumul Hisab, hari perhitungan. Setiap amal, sekecil biji sawi sekalipun, akan ditampakkan di hadapan Allah. Betapa dahsyat hari itu, ketika tidak ada lagi perantara, tidak ada lagi gelar, tidak ada lagi jabatan. Semua manusia berdiri sama, telanjang dengan amal masing-masing. Orang tua tak bisa menolong anaknya. Sahabat tak bisa menolong sahabatnya. Setiap orang sibuk dengan dirinya sendiri. Allah menggambarkan hari itu dalam Al-Quran. Pada hari itu, manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam agar diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Quran Surat Az-Zalzalah 6. Tak ada lagi rahasia, semua catatan terbuka. Lisan yang pernah berbohong akan dikunci dan anggota tubuh yang pernah digunakan untuk dosa akan bersaksi. Jalaluddin Rumi pernah berkata,
Ketika sangkakala ditiup, semua topeng akan gugur. Yang tersisa hanyalah hakikat dirimu, bukan apa yang kau miliki, tapi siapa dirimu di hadapan Allah. Rumi mengingatkan kita bahwa kiamat bukan sekadar peristiwa kosmik, tetapi penyingkapan hakikat. Dunia ini penuh dengan topeng, status, kekayaan, popularitas. Semua itu akan luruh pada hari kiamat. Hari kiamat adalah hari di mana kebenaran menjadi cahaya dan kebohongan menjadi kegelapan yang membakar. Tak ada gunanya penyesalan di hari itu. Air mata tidak akan mampu menebus dosa. Yang bisa menyelamatkan hanyalah amal yang ikhlas. Bayangkan, betapa panjang penantian di padang mahsyar, di bawah teriknya matahari, yang jaraknya hanya sejengkal di atas kepala, sementara manusia tenggelam dalam peluhnya masing-masing sesuai kadar dosanya. Namun, di tengah kedahsyatan itu, ada juga yang mendapat naungan Allah, yaitu orang-orang yang hidupnya penuh iman, adil, dan cinta kepada Allah. Maka, hari kiamat bukanlah sekadar ancaman, melainkan pengingat agar kita tidak menukar kehidupan abadi dengan kehidupan fana. Mari renungkan ucapan Rumi bahwa hakikat kita akan terbuka di hadapan Allah. Apa yang kita sembunyikan akan tersingkap. Karenanya, siapkan diri dengan keikhlasan, agar kelak kita dibangkitkan dengan wajah bercahaya, bukan dengan wajah yang penuh penyesalan. Hidup di dunia ini ibarat menjejakkan kaki di tanah basah setelah hujan. Jejakmu jelas terlihat, namun perlahan memudar, ditelan oleh panas matahari dan waktu. Begitulah hidup kita, singkat sementara dan seringkali kita lupa bahwa setiap langkah pasti meninggalkan tanda di jalan menuju akhirat. Manusia sering terlena oleh kenyamanan fana, rumah megah, harta berlimpah, pujian manusia, dan pencapaian duniawi. Semua itu terasa nyata, namun pada hakikatnya hanya bayangan yang akan sirna ketika cahaya kehidupan dipadamkan. Betapa sering kita merasa dunia inilah tujuan, padahal ia hanya persinggahan. Allah sudah mengingatkan dalam firman-Nya bahwa kehidupan dunia hanyalah permainan, senda gurau, perhiasan yang memperdaya dan ajang berbangga-bangga. Sedang akhiratlah tempat tinggal yang kekal. Setiap detik yang kita lalui adalah pinjaman, waktu yang takkan pernah kembali. Dan setiap pinjaman kelak harus dipertanggungjawabkan, sebagaimana seorang musafir yang harus mengembalikan bekal yang bukan miliknya. Maka, bagaimana mungkin kita rela menukar keabadian dengan yang fana? Menggadaikan surga yang luasnya seluas langit dan bumi hanya demi kenikmatan sesaat yang bahkan sering berbalut letih, resah, dan penyesalan. Seorang sufi besar, Imam Al-Ghazali, pernah berpesan, "Janganlah engkau tertipu dengan kehidupan dunia, karena hakikatnya ia adalah fata morgana. Orang yang mengejarnya seperti orang yang mengejar bayangan, tak pernah bisa digapai, hanya membuat letih tanpa hasil." Pesan ini adalah cermin, agar kita tak salah mengarahkan langkah. Dunia memang diciptakan indah, tapi tidak untuk dijadikan tujuan akhir. Ia hanyalah jalan, bukan rumah. Ia adalah sawah ladang tempat kita menanam amal, bukan istana untuk kita bermewah-mewah. Kita perlu merenung, sudahkah kita menanam benih amal yang kelak akan kita panen di akhirat? Ataukah kita sibuk menanam angin, yang kelak hanya akan menuai badai penyesalan? Bila hati dipenuhi dengan cinta dunia, maka ia akan merasa sesak ketika diminta melepaskannya. Tetapi bila hati dipenuhi dengan cinta Allah, maka ia akan ringan saat dunia harus ditinggalkan, sebab ia tahu yang dituju jauh lebih indah. Setiap kesulitan hidup, setiap kehilangan, setiap luka, sebenarnya adalah undangan halus dari Allah untuk mengingatkan bahwa dunia bukan rumah, bahwa kita harus kembali kepadanya dengan hati yang bersih, bukan dengan tangan kosong. Menyadari kefanaan dunia seharusnya membuat kita lebih tenang. Tidak berlebihan ketika senang, tidak hancur ketika ditimpa susah. Sebab kita paham, semua hanya sementara dan yang abadi ada di sisi Allah. Bayangkan, suatu hari kelak, dunia ini akan runtuh. Semua yang kita banggakan akan lenyap. Saat itulah hanya amal syalih yang bisa menemani. Ia akan menjadi cahaya di kubur, penolong di padang mahsyar, dan penuntun menuju surga. Kesadaran ini seharusnya menumbuhkan sikap tawadu, menundukkan hati, dan tidak sombong dengan apapun yang dimiliki. Karena apa yang kita sebut milik
sebenarnya hanyalah titipan yang akan kembali kepada pemilik sejati. Maka, mari kita berjalan di dunia dengan hati seorang musafir, tidak menetap terlalu lama, tidak terbebani dengan beban berlebihan, dan selalu sadar bahwa tujuan kita bukan di sini, melainkan di tempat pulang yang hakiki. Dunia hanyalah bayang, akhiratlah cahaya. Dunia hanyalah persinggahan, akhiratlah tempat tinggal. Dunia hanyalah ujian, akhiratlah hasil. Maka, jangan tertipu oleh bayangan. Kejar cahaya. Jangan terikat pada singgah, pulanglah. Ada satu kata yang sering terdengar, namun amat sulit dijalani, sabar. Kita mengucapkannya begitu mudah, bahkan menasihati orang lain dengan kata itu tanpa ragu. Namun ketika ujian datang menghantam diri sendiri, sabar sering terasa bagai gunung yang terlalu berat untuk didaki. Sabar adalah pakaian hati yang harus dikenakan oleh setiap hamba dalam perjalanan hidup. Tanpanya jiwa akan telanjang, rapuh terhadap luka, dan goyah dalam menghadapi badai kehidupan. Bukankah hidup ini sejatinya rangkaian ujian? Ada yang diuji dengan kekurangan, ada yang diuji dengan kelebihan, ada yang diuji dengan sakit, ada pula yang diuji dengan sehat. Semuanya adalah bentuk kasih sayang Allah untuk menakar iman kita. Ketika musibah datang, manusia sering bertanya, "Mengapa aku?" Padahal, setiap cobaan yang singgah adalah cara Allah menyapa hambanya. Cobaan bukan untuk melemahkan, melainkan untuk menguatkan. Dalam kesabaran, tersembunyi rahasia indah. Semakin kita mampu menahan diri, semakin hati kita dipenuhi cahaya yang menuntun menuju Allah. Namun sabar bukan sekadar menahan tangis atau menerima takdir dengan wajah murung. Sabar sejati adalah menerima dengan lapang, berserah dengan tenang, sambil tetap berusaha memperbaiki diri. Para sufi memahami sabar bukan hanya sikap menunggu ujian berlalu, tapi sebuah tangga menuju ridha. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, sabar itu ada dua, sabar menghadapi musibah dan sabar menahan diri dari maksiat. Namun sabar tertinggi adalah ridha, ketika hati tidak hanya menerima, tapi juga merasa bahagia dengan apa yang Allah tentukan. Ridha adalah tingkatan lebih tinggi dari sabar. Ia seperti seorang musafir yang tidak hanya menerima jalan terjal, tetapi juga melihat keindahan di balik setiap batu dan jurang. Betapa damainya hati orang yang ridha. Ia tidak lagi terbebani oleh pertanyaan, mengapa? Ia paham, setiap kejadian adalah tulisan indah dalam kitab takdir, yang kelak baru akan ia pahami maknanya setelah sampai di akhir perjalanan. Bayangkan, bila hati kita benar-benar ridha, tak ada lagi guncangan yang mampu meruntuhkan jiwa. Kehilangan terasa ringan, kekurangan tidak menyakitkan, dan penderitaan justru menjadi jalan pulang menuju Allah. Sabar dan ridha adalah dua sayap yang mengangkat jiwa manusia lebih tinggi. Tanpanya, manusia akan jatuh, terpuruk dalam rasa putus asa, atau tersesat dalam kemarahan terhadap takdir. Bukankah Rasulullah bersabda, "Sungguh menakjubkan urusan orang beriman, seluruh urusannya adalah baik. Jika mendapat nikmat, ia bersyukur, itu baik baginya. Jika ditimpa musibah, ia bersabar, itu baik baginya." Hadis riwayat Muslim. Maka, sabar bukan hanya pilihan, tapi kebutuhan. Dan ridha bukan hanya penghibur, tapi cahaya yang membuat perjalanan hidup terasa indah, meski jalannya penuh duri. Mari kita belajar menapaki jalan sabar dan ridha. Sebab tanpa keduanya, dunia ini akan terasa seperti penjara yang menyiksa. Namun dengan keduanya, dunia ini justru menjadi taman ujian yang menumbuhkan jiwa menuju keabadian. Sabar adalah akar, ridha adalah buahnya. Jika kita menanam sabar dalam hati, maka kelak akan tumbuh pohon ridha yang menaungi jiwa kita dengan keteduhan iman, dan itulah bekal terbaik untuk melintasi jalan menuju Allah. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, kini kita sampai di ujung perenungan panjang. Dari awal kita diajak menyadari bahwa hidup adalah ujian, lalu perlahan kita menyingkap tirai dunia yang fana, menapaki kesabaran, merasakan ridha, hingga menyadari hakikat pulang yang sesungguhnya. Semua manusia akan diuji, dan ujian tidak berhenti di dunia.
Alam kubur, hari kiamat, hisab, syirath, hingga penentuan akhir adalah perjalanan yang pasti dilalui. Maka hidup di dunia bukan sekadar tentang hari ini, tapi tentang persiapan menuju hari esok yang abadi. Dunia hanyalah persinggahan. Ia indah, tapi sementara. Ia menyilaukan, tapi fana. Sedangkan akhirat adalah rumah sejati, tempat semua langkah berakhir, tempat semua amal terjawab, dan tempat semua hati mendapat kepastian. Kita telah merenungi sabar sebagai bekal. Sabar dalam musibah, sabar dalam ketaatan, sabar menjauhi maksiat, dan sabar sejati akan mengantar kita menuju ridha, perasaan tenang menerima takdir, karena yakin di balik semua itu ada kasih sayang Allah. Ajaran para sufi mengingatkan kita, dunia ini hanyalah bayangan, sedangkan Allah adalah cahaya. Maka jangan tertipu oleh bayangan. Jangan kejar fatamorgana, sementara cahaya hakiki ada di hadapan kita. Segala perhiasan dunia akan ditinggalkan. Harta, tahta, bahkan orang-orang terdekat, semuanya hanya sampai di tepian kubur. Yang menemani hanyalah amal syalih, zikir, doa, dan hati yang pernah ikhlas karena Allah. Tidakkah kita rindu memiliki hati yang damai? Hati yang tidak lagi gelisah saat dunia menawarkan fatamorgana, hati yang tidak goyah ketika musibah mengetuk, hati yang selalu kembali pada Allah meski langkah sering goyah? Rangkaian renungan ini bukan sekadar kata-kata indah, tapi sebuah undangan. Undangan untuk pulang, untuk kembali, untuk menyiapkan diri sebelum waktu benar-benar habis. Ingatlah, kematian bukanlah akhir. Ia hanyalah pintu. Pintu yang akan menuntun kita ke rumah sejati, surga, bila kita menjaga hati, amal, dan iman. Atau neraka, bila kita lalai dan berpaling. Maka jangan biarkan dunia melalaikan kita. Jangan biarkan harta, jabatan, atau kenikmatan sementara menutup pandangan kita dari keabadian. Dunia ini singkat, sementara akhirat kekal selamanya. Mari kita jadikan setiap nafas sebagai zikir, setiap langkah sebagai amal, setiap ujian sebagai jalan menuju Allah. Dengan begitu, hidup kita akan bermakna dan kematian akan terasa manis, karena ia hanya memindahkan kita dari fana menuju kekal. Renungkanlah sabda Rasulullah. Orang yang cerdas adalah yang menundukkan dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Sedangkan orang yang lemah adalah yang mengikuti hawa nafsunya, lalu berharap kepada Allah dengan angan-angan. Hadis riwayat Tirmidzi. Maka cerdaslah dengan menata hidup. Jangan sekadar mengikuti arus dunia, tapi arahkan hati menuju akhirat. Karena yang abadi bukanlah yang terlihat indah di mata, tapi yang Allah nilai indah di sisinya. Semoga perjalanan perenungan ini menjadi pengingat, agar kita pulang dengan hati yang bersih, wajah yang bercahaya, dan amal yang cukup untuk menjadi bekal di hadapan Allah. Dunia hanyalah mimpi singkat, akhiratlah kenyataan abadi. Mari kita bangun dari tidur, mari kita pulang. Semoga Allah memberi kita kekuatan untuk sabar, hati yang ridha, amal yang ikhlas, dan akhir yang husnul khatimah. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah kita merenungi panjang tentang kehidupan, ujian, sabar, ridha, dan kepastian akhirat, tidak ada bekal yang lebih indah selain doa. Karena doa adalah bahasa hati, ikatan kita dengan Allah, dan pintu yang selalu terbuka, meski semua pintu dunia tertutup. Mari, sebelum kita menutup perenungan ini, kita tundukkan hati, kita hadirkan jiwa yang penuh harap, dan kita panjatkan doa bersama. Doa agar Allah menjaga iman kita, memberi kekuatan dalam menghadapi ujian, menjadikan kita hamba yang sabar, serta mengakhiri hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Mari bersama-sama, dengan penuh kerendahan hati, kita berdoa kepada Allah yang Maha Pengasih. Semoga kita semua termasuk dalam golongan hamba yang diridainya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah shalawat dan salam kepada junjungan kami, Nabi Muhammad, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Ya Allah,
Engkaulah yang maha menggenggam hidup kami. Engkau yang menuliskan takdir, Engkau yang menitipkan ujian, dan Engkau pula yang menyediakan jalan pulang. Jadikanlah kami hamba yang selalu bersyukur saat menerima nikmat, sabar saat ditimpa musibah, dan ridha dengan segala ketentuan-Mu. Ya Allah, jangan biarkan hati kami condong pada dunia hingga melupakan akhirat. Jadikan dunia ini hanya di tangan kami, bukan di hati kami. Karena hati kami ingin Engkau penuhi dengan cinta-Mu, bukan dengan tipu daya fana. Ya Allah, kuatkan langkah kami di jalan yang lurus. Jauhkan kami dari godaan syaitan, dari kelalaian yang menyesatkan, dan dari kesibukan dunia yang memalingkan. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dan dosa seluruh kaum muslimin. Terimalah amal kecil kami, dan jadikan ia cahaya yang menerangi alam kubur, penolong di padang mahsyar, dan penuntun menuju surga-Mu yang penuh rahmat. Ya Allah, akhirilah hidup kami dalam husnul khatimah. Izinkan lisan kami berucap la ilaha illallah di akhir hayat, dan bangkitkan kami bersama orang-orang yang Engkau cintai. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yashifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberi kita kesempatan untuk merenung, mengingat, dan menata hati dalam perjalanan menuju akhirat. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada saudara-saudaraku semua yang telah mendengarkan dan membersamai hingga akhir. Semoga setiap detik yang kita luangkan untuk mengingat Allah menjadi amal jariyah, menjadi cahaya dalam hidup, dan penuntun menuju ridha-Nya. Mari kita terus saling mengingatkan dalam kebaikan, saling mendoakan dalam ketaatan, dan saling menolong di jalan menuju surga. Karena hidup ini singkat, sementara akhirat adalah kepastian. Semoga Allah senantiasa menjaga kita, memberi kekuatan dalam setiap ujian, menuntun kita untuk selalu sabar dan ridha, serta menutup hidup kita dengan husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.